warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihil mu'minin bibi'tsatir rasulis shadiqil amin fa akhrajahum bihi minadh dhulumatil jahli wal kufri ila nuril ilmi wal yaqin wa akhbarahum ala lisanihi bima kana wa ma yakun faman amana bihi wa bima jaa bihi fahuwa minal muhtadin wa man kana fi raibin mimma sahha anhu fahuwa minad dallin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi taraka ummatahu ala manhajil wadhil mustabin. Para jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang telah memberikan kepada kita sekalian kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka untuk membahas tentang sejarah para sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan sahabat Nabi sebagai contoh tauladan bagi kita dalam berbagai macam permasalahan dalam kehidupan dunia. Karena apabila kita melihat sejarah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita banyak melihat keajaiban yang terdapat pada diri para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik tentang masalah qanaah para sahabat, keberanian para sahabat, kesabaran para sahabat, semangat para sahabat dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas atau mengkaji tentang sejarah singkat tentang sahabat yang mulia Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Sebelum Khalid bin Walid masuk ke dalam Islam, agamanya adalah agama musyrik, agama jahiliyah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Khalid bin Walid adalah salah seorang penduduk Mekah, lahir di Mekah, yang memiliki keberanian, sifat keberanian, dan sahabat Khalid bin Walid ini seorang pemuda yang ahli dalam strategi perang. Dia memiliki kecerdasan dalam masalah strategi perang. Dan ini juga salah satu di antara orang-orang kafir sebelum dia masuk Islam yang disegani, ditakuti oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Umar sebelum masuk Islam adalah orang-orang yang ditakuti, disegani. Demikian juga Khalid bin Walid adalah salah seorang sahabat yang disegani karena keberanian yang dia miliki. Oleh sebab itu, salah satu di antara kekalahan peperangan dalam Islam, di antara sekian banyak peperangan dalam Islam,
hanya satu kali pasukan kaum muslimin kalah. Pasukan Nabi Muhammad SAW kalah, yaitu pada perang Uhud. Di mana pada perang Uhud kaum muslimin dipimpin langsung oleh Nabi SAW dan pasukan kaum musyrikin dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika perang Uhud pasukannya kewalahan, tidak sanggup menghadapi pasukan kaum muslimin pada perang Uhud. Ternyata di pasukan kaum muslimin ada pasukan yang sangat hebat yang tidak bisa dikalahkan. Namanya pasukan pemanah. Pasukan pemanah ini berada di atas bukit, di mana Rasulullah SAW berpesan, sebelum saya lanjut, kalau bisa maju ke sini, ya, supaya yang di belakang bisa masuk. Ya, maju ke sini, ya. Maju lagi sini. Maju lagi, biar yang di belakang bisa masuk. Rasulullah SAW berpesan kepada pasukan yang terkuat atau pasukan khusus, pasukan pemanah. Karena pasukan pemanah ini berada di atas bukit, semua orang-orang musyrik yang maju menghadapi kaum muslimin dipanah, semuanya mati. Sehingga pasukan orang-orang musyrik yang dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid ketakutan dengan pasukan ini yang ada di atas. Sama halnya kalau sekarang ini perang, ada yang memiliki senjata dan pasukan yang lainnya memiliki pesawat tempur. Mereka takut dengan pesawat ini karena dia membuang bom. Takut. Sekalipun kita punya senjata, tapi kekuatan dia lebih hebat. Sehingga Khalid bin Walid berpikir, bagaimana caranya agar pasukan yang di atas ini turun, pasukan di atas ini mundur. Khalid bin Walid langsung memerintahkan kepada pasukannya agar mundur dan tinggalkan harta rampasan. Jadi semua harta rampasan orang-orang musyrik tinggalkan, mundur. Khalid bin Walid punya strategi. Mundur bukan berarti kalah. Kaum muslimin melihat sudah mundur, kalah. Sehingga kaum muslimin berebutan mengambil harta rampasan, dikumpulkan untuk diberikan kepada Nabi SAW. Khalid bin Walid melihat pasukan kaum muslimin mengambil harta rampasan, tetapi mereka perhatian yang paling tinggi adalah bagaimana pasukan yang ada di bukit ini, pasukan pemanah, agar bisa turun. Khalid bin Walid dia lewat dari belakang gunung yang tidak diketahui oleh kaum muslimin. Pasukan pemanah melihat pasukan ini dibawa berebutan harta rampasan. Dia mengira mengambil untuk dirinya. Maka dia pun berkata, mari kita turun mengambil harta rampasan. Yang lainnya mengatakan, jangan, ini perintah Nabi, jangan turun sebelum ada perintah, jangan meninggalkan tempat sebelum ada perintah. Tetapi karena
Mereka ketakutan nanti kalau kehabisan harta rampasan, sehingga mereka pun turun ke bawah. Pasukan Khalid bin Walid melihat, memantau pasukan ini. Setelah mereka melihat pasukan pemanah ini, pasukan khusus, turun dari gunung, maka Khalid bin Walid memerintahkan kepada pasukannya, mari kita lewat belakang, kemudian serang pasukan kaum muslimin. Dan sebagian pasukan naik ke atas gunung. Ketika pasukan di atas ini turun semuanya, pasukan Khalid bin Walid naik ke atas gunung, menempati pasukan khusus, dan menyerang di bawah. Ada yang menyerang di bawah, ada yang menyerang di atas, sehingga kaum muslimin pada waktu itu kalah. Termasuk Nabi SAW luka, karena pasukan khusus tidak mentaati perintah Nabi SAW. Nah, di sinilah Khalid bin Walid menang dalam peperangan. Kaum muslimin banyak yang meninggal dunia. Sahabat Nabi SAW banyak yang meninggal dunia, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Khalid bin Walid ini sebelum Islam dia pemberani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Khalid bin Walid. Allah memberikan hidayah kepadanya sehingga dia masuk ke dalam Islam lewat dengan saudaranya yang bernama Walid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid punya saudara namanya Walid bin Walid. Dialah yang lebih dahulu masuk Islam. Kemudian dia yang mengajak agar memenuhi panggilan Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam Islam. Dan ibunya juga, ibunya Khalid bin Walid lebih dahulu masuk ke dalam Islam. Khalid bin Walid masuk ke dalam Islam pada tahun ke-8 Hijriah. Pada tahun ke-8 Hijriah. Dan Nabi SAW berkata kepada Khalid bin Walid, Nabi SAW berkata kepada Khalid bin Walid, bahwasanya sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala adalah Khalid. Sebaik-baik hamba Allah adalah Khalid bin Walid. Dan Nabi SAW memberikan julukan kepada Khalid bin Walid, Saifun min suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Di Nabi SAW memberikan julukan kepada Khalid bin Walid adalah Saifun min suyufillah, pedang dari pedang Allah Subhanahu wa taala. Karena hebatnya main pedang Khalid bin Walid sampai Nabi SAW mengatakan dia adalah pedang Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia masuk Islam, maka tampillah Khalid banyak ikut dalam berbagai macam peperangan. Dan Khalid bin Walid ini setelah dia masuk Islam, maka para sahabat pun bergembira dengan masuknya ke dalam Islam. Di mana sebelum dia masuk Islam, ibunya lebih dahulu masuk Islam dan juga saudaranya Walid bin Walid masuk ke dalam Islam. Dan ketika dia masuk Islam, dia bertemu dengan dua orang juga masuk ke dalam Islam.
Amr bin As, Utsman bin Talha, dan Khalid bin Walid bertemu dalam satu tempat masuk Islam, bersamaan masuk ke dalam Islam. Amr bin As, Khalid bin Walid, dan Talha, Utsman bin Talha bersamaan masuk ke dalam Islam. Adapun kunyah Khalid bin Walid yaitu Abu Sulaiman. Abu Sulaiman. Dan Khalid bin Walid memiliki banyak anak dan tidak memiliki anak perempuan, semuanya laki-laki. Khalid bin Walid menikah, yang pertama nama istrinya Kabsyah binti Huzah. Kabsyah binti Huzah. Dia punya anak di situ namanya Sulaiman, punya anak satu namanya Sulaiman, sehingga dipanggil dia sebagai Abu Sulaiman. Kemudian menikah lagi yang kedua, istri yang kedua namanya Ummu Tamim As-Saqafi. Ummu Tamim As-Saqafi, dia juga punya anak satu namanya Abdullah. Punya anak satu namanya Abdullah. Kemudian menikah lagi yang ketiga, anak dari Anas bin Mudrak. Anak dari Anas bin Mudrak. Anas bin Mudrak. Dia punya anak tiga dari istri yang ketiga, namanya Abdurrahman, Muhajir, dan Abdullah. Abdurrahman, Muhajir, dan Abdullah. Jadi jumlah anaknya ada 5. Pertama Sulaiman, kemudian Abdullah, kemudian Abdurrahman, kemudian Muhajir, kemudian Abdullah. Semuanya laki-laki anaknya. Adapun sifat yang dimiliki oleh Khalid bin Walid, sifatnya memiliki akhlak yang sangat mulia, memiliki sifat yang terpuji. Dia senang berjuang bersama dengan para sahabat-sahabat yang lainnya, sehingga Abu Bakar As-Siddiq takjub dengan apa yang dimiliki oleh Khalid bin Walid dari akhlak yang mulia, dan juga dia memiliki keberanian yang sangat besar. Dia tidak takut kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, ya, saya menyiapkan wanita buat Khalid agar nanti akan lahir seperti Khalid bin Walid. Apa artinya? Abu Bakar ingin menikahkan banyak buat Khalid bin Walid. Supaya apa? Nanti akan lahir dari keturunannya semuanya seperti Khalid. Seorang pemberani, seorang pejuang yang senantiasa berjuang untuk menegakkan Islam. Kemudian juga di antara sifatnya Khalid bin Walid adalah dermawan, sangat dermawan. Siapa yang datang ke rumah Khalid bin Walid, maka dia akan diberikan sesuatu. Siapa yang datang ke rumah Khalid bin Walid, maka dia akan diberikan sesuatu. Apakah dia diberikan roti, apakah dibuatkan makanan, atau yang lainnya. Yang jelas kedermawanan Khalid bin Walid ini patut kita contoh. Siapa yang datang bertamu ke rumahnya,
maka dia akan memberikan apa saja. Nah, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memuliakan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Khalid bin Walid sangat memuliakan tamu. Apabila ada tamu datang ke rumahnya, maka pasti dia kenyang. Pasti dia membawa oleh-oleh. Karena kedermawanan yang dia miliki. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dia tidak mau makan sendirian. Pasti kalau dia mau makan dan dia sendirian, maka dia pergi ke jalanan mencari orang untuk makan bersama. Kemudian di antara sifatnya Khalid bin Walid, dia memiliki ilmu yang sangat banyak. Salah satu di antara ilmu yang dimiliki terkhusus buat Khalid bin Walid adalah memiliki ilmu strategi perang. Sehingga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para jundi, para tentara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya belajar kepada Khalid bin Walid dalam masalah perang. Bagaimana cara strategi perang melawan musuh yang sangat besar, yang sangat kuat, semuanya rujukannya adalah Khalid bin Walid. Begitu hebatnya Khalid bin Walid dalam masalah ini. Oleh karena itu, spesialis para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbeda-beda. Ada sahabat yang ahli dalam masalah meriwayatkan ilmu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Abu Hurairah. Dia khusus dalam melaksanakan atau mencari ilmu. Ada sahabat yang khusus ahli di bidang bisnis. Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan sebagainya. Dia keahliannya dalam masalah ini. Nah, Khalid bin Walid keahliannya spesialis dalam masalah ketentaraan. Ahli strategi perang. Oleh karena itu, apabila kita membaca sejarah Khalid bin Walid, maka kita akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Keberaniannya, tentang ilmunya, tentang keberaniannya, tentang akhlaknya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, faedah yang bisa kita ambil dari kisah Khalid bin Walid, yang pertama, al-izzah, kemuliaan atau kekuatan dalam Islam. Kekuatan itu hanya ada di dalam Islam. Kemuliaan, kekuatan hanya ada di dalam Islam. Kekuatan, kemuliaan ada pada Islam apabila kaum muslimin kembali kepada ajaran agamanya. Kalau kaum muslimin semuanya kembali kepada ajaran agamanya, maka disitulah muncul kemuliaan. Kalau dia menjadikan contoh tauladan baginya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah muncul kemuliaan, izzah bagi kaum muslimin. Kekuatan kaum muslimin ada pada berpegang teguhnya dia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila seorang muslim dia meninggalkan agamanya, tidak mau lagi belajar tentang agama Islam, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia buta dalam Islam, maka dia menjunjung tinggi kemuliaan orang-orang kafir, kehebatan orang-orang kafir. Kalau para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
menjunjung tinggi tentang kemuliaan kaum muslimin, karena mereka mengikuti ajaran Rasulullah SAW, mengikuti Al-Quran, sehingga kejayaan, kemuliaan, kekuatan ada di tangan kaum muslimin, sehingga keberanian selalu muncul di tengah-tengah para sahabat Nabi SAW. Dan ini kita bisa lihat, kita bisa buktikan dari berbagai peperangan, semuanya dimenangkan oleh kaum muslimin. Semua peperangan di mana kaum muslimin pasukannya sedikit, terutama di awal-awal Islam, pasukan kaum muslimin sedikit dan pasukan orang-orang kafir itu sangat banyak. Pasukan perang Badar mereka lebih banyak, perang Uhud mereka lebih banyak, perang Khandaq, perang Ahzab, semuanya lebih banyak. Tapi mereka bisa mengalahkan karena mereka yakin kemuliaan, kejayaan, kekuatan ada di tangan Islam. Kalau sekarang ini takut, kaum muslimin takut. Wah, Amerika hebat, sudah hebat, belum perang sudah hebat, belum berhadapan sudah hebat. Takut, kaum muslimin takut. Kenapa takut? Karena mereka meninggalkan agamanya. Mereka tidak mau belajar agama Islam yang benar. Ada lagi yang mengatakan, oh, Cina hebat. Kenapa Cina hebat? Karena mereka meninggalkan agamanya. Kaum muslimin meninggalkan agamanya. Kalau kaum muslimin semuanya berpegang teguh dengan agamanya, maka disitulah muncul kejayaan, kemuliaan, keberanian. Bahwasanya kemuliaan hanya ada di tangan Islam. Kemudian apa yang menyebabkan Islam itu mulia? Apa yang menyebabkan Islam itu menjadi mulia? Yang pertama, jadi sebab yang pertama Islam itu mulia, tahqiqu kalimat tauhid, melaksanakan kalimat tauhid. Seorang apabila dia ingin mulia, maka dia harus bertauhid kepada Allah. Artinya meninggalkan semua kesyirikan-kesyirikan yang ada. Tinggalkan semua bentuk kesyirikan, harus ditinggalkan. Semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala harus ditinggalkan. Karena disinilah muncul kemuliaan. Seorang apabila dia berbuat syirik, dia tidak akan mulia. Tidak mulia di hadapan Allah, tidak mulia di hadapan Rasulullah, dan tidak mulia di hadapan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berbuat syirik mulia di hadapan orang-orang yang tidak paham Islam, mulia di hadapan orang-orang yang tidak paham Islam. Tapi orang yang paham Islam, dia tidak mulia, karena mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tujuan mereka agar mereka menjadi mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Maryam ayat 82, wattakhadhu min dunillahi aliha liyakunu lahum 'izzah. Mereka menjadikan selain Allah Tuhan-Tuhan agar mereka menjadi mulia. Nah, ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah dengan tujuan agar mereka menjadi mulia. Kalau orang muslim, kalau ingin mulia, dia harus bertauhid. Dia harus memiliki akidah yang benar. Dia harus beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Ini yang pertama, kalau kita ingin menjadi mulia. Jangan seperti orang kafir. Ya, mereka ingin mulia dengan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran di surah Maryam. Yang kedua, kalau
kita ingin mulia, kaum muslimin ingin mulia, at-tamassuk bil Qur'an was sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita ingin mulia, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dia akan jaya, dia akan mulia, dia akan memiliki kekuatan, izzah, mulia di hadapan orang-orang kafir, ditakuti oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara yang ditakuti oleh orang-orang kafir, apabila kaum muslimin semuanya sholat di masjid. Apabila kaum muslimin semua laki-laki sholat di masjid, orang-orang kafir takut. Makanya orang-orang kafir pada zaman Rasulullah SAW mengakui bahwasanya dia takut kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena semua kaum muslimin keluar dari gubuknya, keluar dari rumahnya menuju ke masjid sholat subuh. Makanya orang-orang kafir sangat takut, musuh-musuh Allah sangat takut kaum muslimin kalau dia pergi sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, kita banyak tidur, tidak ke masjid sholat berjamaah, takut. Kalau seluruh kaum muslimin semuanya setiap hari keluar dari rumahnya menuju ke masjid, Allah takut. Hebat ini orang-orang muslim. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, semuanya datang sholat berjamaah, meninggalkan semua pekerjaannya, meninggalkan semua rumahnya, meninggalkan kantornya menuju masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid penuh, masjid besar penuh, dari berbagai arah kaum muslimin datang berbondong-bondong menuju masjid. Orang kafir melihat Islam hebat, Islam hebat. Namun pada zaman sekarang ini tidak, karena dia tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak mentaati perintah nabinya untuk sholat berjamaah di masjid. Orang Islam, orang-orang kafir melihat, atau musuh Allah melihat, muslimin banyak, tapi seperti buih. Pernah lihat buih? Ya, seperti apa tuh? Kayak busa. Banyak kayak gunung. Diginikan, nggak ada. Itulah Islam sekarang ini. Kenapa? Meninggalkan agamanya, tidak berusaha untuk belajar, tidak berusaha untuk mempelajari tentang agamanya. Nah, ini membuat kaum muslimin mundur. Kalau para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in maju, bahkan Islam meluas bukan hanya di Jazirah Arab sampai ke Eropa. Islam ditaklukkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena para sahabat berjuang menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi meninggal, mereka belajar kepada para sahabat-sahabatnya yang banyak menimba ilmu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang membuat kaum muslimin jaya, para sahabat jaya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in jaya pada zamannya. Kalau kita banyak orang muslim yang terbanyak di dunia ini dari mana? Dari Indonesia. Tapi dari Indonesia banyaknya ini, dua orang kafir maju, semua kaum muslimin tidur, takut. Kenapa? Tidak ada izzah. Baru dua orang kafir, belum 103.000 orang kafir masuk. Baru dua saja sudah takut. Kenapa takut? Meninggalkan agamanya. Kaum muslimin tidak berpegang teguh kepada agamanya. Siapa yang kita lihat berteriak-teriak? Orang muslim yang tidak paham tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya orang kafir tidak takut kepada mereka. Ditakuti oleh orang-orang kafir. Orang-orang kafir takut kepada kaum muslimin yang semuanya datang ke masjid berbondong-bondong. Orang-orang kafir takut kalau kaum muslimin semuanya mendengarkan nasihat, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Takut. Dan ini kita tidak sadari. Kalau seluruh kaum muslimin semuanya
setiap rumah punya semangat ingin belajar tentang agamanya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka ketahuilah musuh-musuh Allah takut kepada kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, al-ukhuwatu fillah, bersaudara karena Allah. Bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang apabila dia bersaudara karena Allah, maka muncul kekuatan, kemuliaan ada pada kaum muslimin, ada di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersaudara, dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipersaudarakan dalam satu ikatan akidah. Bukan dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dunia, tidak. Dipersaudarakan dengan kalimat tauhid, akidah. Sehingga para sahabat kuat, kokoh dalam persaudaraannya. Dipersaudarakan dengan keimanan, bukan dengan dunia, bukan dengan harta. Seseorang apabila dia bersaudara, dia mencintai saudaranya karena iman, maka kekuatan itu menjadi kuat. Ikatan kecintaan dia menjadi kuat. Namun apabila kekuatan itu, kecintaan itu karena harta, hartanya hilang, kecintaan hilang, persaudaraan hilang. Ya, oleh karena itu, kalau kita ingin mulia, maka hendaklah kita bersatu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Di surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Kemudian yang keempat, sebab kemuliaan, hubbul akhirah wa hubbul maut. Cinta kepada akhirat, cinta kepada kematian. Cinta kepada akhirat dan cinta kepada kematian. Kita kembali kepada para sahabat. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya cinta kepada akhirat. Para sahabat, dia berjalan di muka bumi ini, hatinya ada di akhirat. Itu para sahabat, semua sahabat. Dia berjalan di dunia ini, tubuhnya kita lihat di dunia ini, namun hatinya ada di akhirat. Sehingga dia selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini hanya sekedar diambil seadanya. Namun akhirat menjadi tujuan hidupnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengarahkan umat ini agar jangan menjadikan dunia itu adalah puncak tujuan hidup. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan dunia ini adalah puncak tujuan kami. Sehingga para sahabat berlomba-lomba beramal soleh, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah karena puncak tujuannya adalah akhirat, bukan dunia. Siapa yang mengejar, mencari keridhaan akhirat, dunia akan datang. Tapi siapa yang mencari keridhaan dunia, menuntut dunia sebagai tujuan hidupnya, maka akhirat bertambah jauh. Siapa yang mencari akhirat, beribadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, hatinya ada di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya. Karena Allah yang membagi-bagi rezeki hamba-hambanya. Allah yang membagi rezeki semua makhluknya. Tapi namun apabila seseorang itu mengejar dunia saja, lupa beribadah kepada Allah, lupa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, lupa
menjadikan hatinya cinta kepada akhirat, maka akhirat bertambah jauh, bertambah jauh. Akhirnya maksiat selalu ada di hadapan dia. Dia tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, apabila kita ingin memiliki kemuliaan, kita harus mencintai akhirat, mencintai kematian. Seorang apabila dia tidak takut kepada kematian, apa yang menyebabkan seseorang tidak takut kepada kematian? Tidak takut atau dia tidak cinta kepada akhirat. Sebabnya yang pertama, karena dosa dan maksiat. Seorang takut kepada kematian, dia tidak cinta kepada akhirat karena dosa dan maksiat. Seseorang apabila selalu berbuat dosa, maka dia takut kepada kematian. Takut kepada kematian. Sementara kematian selalu hadir di hadapan kita. Diambil siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa akan menjauhkan seseorang kepada akhirat. Dosa membuat orang takut kepada mati. Yang kedua, sebabnya orang takut mati sangat menjadikan dunia itu, atau cinta kepada dunia, cinta kepada dunia, sehingga dia menjadikan dunia itu adalah sesuatu yang sangat indah di hadapan dia. Kalau dia tidak mendapatkan sesuatu dari dunia, dia sedih. Kalau dia sudah mendapatkan dunia, dia berbangga-bangga dengan dunia. Kalau sudah berbangga-bangga dengan dunia, dia takut mati, takut ditinggalkan oleh hartanya. Inilah yang membuat orang takut mati. Kemudian yang ketiga, seorang takut kepada kematian lupa kepada ilmu. Lupa pada ilmu. Kalau seorang lupa kepada ilmu, akibatnya dia lupa akhirat. Karena seorang dia bisa ingat akhirat, dia mencintai akhirat apabila dia paham. Dia paham. Dia tahu Al-Quran, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Akhirat itu adalah tempat pembalasannya bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini. Akhirat adalah tempat balasannya bagi orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beribadah, beramal soleh, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan neraka jahanam bagi siapa yang menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka paham ini, maka hatinya terikat dengan akhirat. Dia cinta kepada kematian. Namun apabila dia lupa semuanya itu, dia tidak tahu, dia tidak paham, maka dia pun takut kepada kematian. Takut meninggalkan dunia, takut kalau dunia meninggalkan dia. Kemudian sebab yang keberapa? Sebab yang keempat, datangnya kemuliaan Yang kelima, sebab-sebab kemuliaan. Yang kelima, loyalitas kepada kaum muslimin. Loyalitas kepada kaum muslimin. Artinya kita menjadikan orang muslim, orang mukmin adalah sahabat setia kita, pemimpin kita. Tidak menjadikan orang-orang munafik atau orang-orang kafir sebagai pemimpin, sebagai teman setia.
Ini diantara sebab kalau kita ingin mulia, jadikan orang Islam itu adalah pemimpin kita. Jadikan orang-orang yang beriman itu adalah teman setia kita, bukan orang-orang kafir, bukan orang-orang munafik, bukan orang-orang fasik yang kita jadikan sebagai pemimpin. Yang keenam, al-amalu bis sunnah, melaksanakan atau beramal dengan sunnah, beramal sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seorang beramal sesuai dengan sunnah Nabi, perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mendapatkan hidayah. Allah berikan hidayah kepadanya sehingga mereka bisa melaksanakan perintah Allah dengan mudah, bisa melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mudah karena hidayah. Kalau ada hidayah itu sangat mudah. Apa saja perintah Allah, perintah Rasulullah itu mudah, tidak ada kesusahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nur ayat 54, surah An-Nur ayat 54, wa in tuti'uhu tahtadu, wa in tuti'uhu tahtadu, jika engkau mengikuti Nabi maka engkau mendapatkan hidayah. Jika engkau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka engkau mendapatkan hidayah. Jadi hidayah ini sangat mudah sekali. Artinya kalau ada hidayah, semua perintah Allah, perintah Nabi mudah. Contoh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sangat mudah, tetapi terkadang membuat kita susah melaksanakannya karena hawa nafsu. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, afdalus sadaqah as-sadaqatu ala thirrahim al-kashi. Seutama-utama sedekah yaitu bersedekah atau berinfak kepada keluarga yang memusuhi kita. Seutama-utama sedekah adalah bersedekah kepada keluarga yang membenci kita. Nah, itu bagaimana? Ada saudara kita, keluarga kita, seumpama bibi kita, contohnya. Dia selalu ngomongin kita, menjelek-jelekkan kita. Kalau dia melihat kita, selalu sinis melihat kita. Kata Nabi, kalau kamu bersedekah kepada dia, itu adalah seutama-utama sedekah. Apa kita kuat memberikan, berbuat baik kepadanya, sementara dia berbuat jahat kepada kita? Mudah apa susah? Hah? Susah atau mudah? Dia kalau bertemu dengan kita selalu sinis melihat kita, pandangan tajam. Hati kita senang apa? Sakit, ya. Kalau berkumpul dengan keluarga selalu ngomong kita tentang kejelekan. Enak apa? Sakit. Sakit. Baik. Nabi mengatakan kalau dia berbuat jahat kepadamu, dia memusuhi kamu, bersedekah kepada dia, karena itu adalah seutama-utama sedekah. Melaksanakannya ini mudah apa susah? Susah. Siapa yang beramal sesuai dengan sunnah mudah. Susah kalau hawa nafsu, ya. Kalau hawa nafsu kita yang mengatakan susah. Ingin bersedekah atau ingin beramal baik kepadanya. Kalau ingat, dia kalau bertemu dengan saya mulutnya selalu monyong. Tidak bisa, susah. Susah. Kalau ingat itunya. Ini hawa nafsu. Kita ingin berbuat baik kepadanya, tapi dia selalu menceritakan keburukan saya. Susah. Susah. Nah, bagaimana caranya agar mudah bersedekah kepada keluarga yang memusuhi kita? Pertama, kita harus ingat perintah Nabi.
Nabi memerintahkan kita untuk bersedekah yang lebih utama kepada keluarga yang memusuhi kita. Nabi yang menyuruh. Kalau kita mengingat bahwa Nabi yang menyuruh, mudah. Sekalipun dia memusuhi kita, sekalipun dia menceritakan kita, mencaci maki kita, bermuka masam, kalau kita mudah. Saya melaksanakan perintah Nabi. Kalau dia bermuka masam, dosa dia. Mudah, nggak susah. Yang kedua, ingat, mudah-mudahan dengan saya bersedekah kepadanya atau membantu dia, hatinya dilembutkan oleh Allah. Hatinya dilembutkan oleh Allah, sehingga kita mau berbuat baik kepadanya. Tapi kalau ingat, dia pernah menyakiti hatiku, susah. Memang susah kalau ingat itu. Tapi ingat, mudah-mudahan dengan apa yang aku berikan kepadanya, dia menjadi lembut kepadaku. Yang ketiga yang kita harus lakukan, mudah-mudahan dengan aku bantu dia, Allah beri hidayah kepadanya, dengan semua ucapanku dia bisa dengar. Kita pun ringan untuk membantu dia, ringan memberikan apa yang ada pada kita. Namun apabila kita ingat tadi, dia menyakiti hatiku, aku berkumpul dengan keluarga, aku diceritain sama dia, jelek-jeleknya saya semua diungkapkan. Nah ini susah. Tapi kalau kita ingat, ini sunnah Nabi, perintah Nabi, mudah-mudahan dengan dia aku berikan dia lembut hatinya, mudah-mudahan dengan dia ini dapat hidayah. Nikmat. Susah apa mudah? Mudah, ya, mudah. Jadi siapa yang beramal dengan sunnah itu mudah. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, perintah apapun dari Al-Quran, perintah apapun dari sunnah Nabi SAW, semuanya mudah. Tidak ada yang sulit. Kalau hawa nafsu yang berbicara sulit, tidak bisa mengamalkan sunnah Nabi SAW. Seutama-utama sedekah adalah bersedekah kepada keluarga yang memusuhi kita. Memang berat kalau hawa nafsu yang berpikir, hawa nafsu yang berbicara susah. Tapi kalau berjalan di atas perintah Nabi, insya Allah semuanya mudah. Tidak ada yang sulit. Sama dengan perintah Allah, hai para wanita, pakai jilbab. Mudah apa susah? Mudah. Tapi kalau kita berpikir, para wanita berpikir, waduh, ini musim panas, pakai jilbab, wah susah. Ya. Hawa nafsu, tidak bisa. Waduh, kalau pakai jilbab, kondisi zaman sekarang ini tidak sesuai lagi. Ya, susah. Tapi kalau kita mengatakan ini perintah Allah, ini perintah Nabi, mudah. Kalau kita mengatakan bahwasanya wanita apabila memakai jilbab, maka dia akan mulia di hadapan manusia, mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Pakai jilbab, mudah. Tidak ada yang sulit. Perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Tinggal kita menerima dengan hawa nafsu atau menerima dengan keimanan. Menerima dengan hawa nafsu susah, menerima dengan keimanan mudah. Oleh karena itu para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa berusaha melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, kalau kita kaum muslimin ingin mulia, sebarkan keadilan. Sebarkan keadilan dan amanah di permukaan bumi ini. Sebarkan keadilan, amanah di permukaan bumi ini. Maka insya Allah disitulah akan muncul kejayaan di tengah-tengah kaum muslimin. Sampai di sini pembahasan kita secara singkat ya, tentang sejarah Khalid bin Walid. Sebelum kita masuk soal jawab, saya ingin bertanya kepada para jamaah sekalian tentang pembahasan yang kita kaji pada pagi hari ini. Siapakah nama saudara Khalid bin Walid? Walid
bin Walid. Siapakah nama istri pertama Khalid bin Walid? Kabsyah bin Hautsah. Siapakah nama anaknya? Sulaiman. Siapakah nama istri keduanya? Iya. Siapakah nama anaknya? Abdullah. Istri yang ketiga, siapakah nama anaknya? Abdurrahman. Iya. Nama istrinya saya nggak tahu, cuma dalam sejarah disebutkan anaknya Anas bin Mudrak. Anaknya Anas bin Mudrak. Kemudian seseorang kemudian pada tahun berapakah Khalid bin Walid masuk Islam? Pada tahun ke-8 Hijriah. Khalid bin Walid lahir di kota mana? Mekah. Ya. Ibu-ibu nggak ada yang catat ini. Biasanya kalau catat pasti ngomong, ini enggak. Lahir di Mekah. Siapakah panglima perang pada perang Uhud bagi kaum musyrikin? Khalid bin Walid. Sedekah yang paling afdal apa? Bersedekah kepada keluarga yang musuhi kita. Bagaimana caranya agar kita bisa berinfak, bersedekah, berbuat baik kepada keluarga yang memusuhi kita? Satu-satu. Ibu-ibu, siapa? Satu saja. Mengatakan bahwa ini perintah Nabi. Yang kedua, ya mudah-mudahan dengan sedekah kita ini dia lembut hatinya. Ketiga, mudah-mudahan dengan saya bantu dia dapat hidayah. Kita mudah untuk memberikan kepada yang musuhi kita. Kalau kita ingin susah, apa yang kita lakukan? Kalau kita ingin susah, tidak mau bersedekah kepada keluarga yang memusuhi kita, apa yang kita lakukan? Ikuti hawa nafsu. Contohnya, kita ingin menyumbang kepada dia, kepada tante kita seumpama. Apa yang kita pikirkan? Aduh, dia dulu yang selalu menjelek-jelekkan saya. Wah, itu susah itu, ya. Tapi semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan yang mau soal jawab. Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.